Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Intan. Kita lanjut nih ke materi yang membahas mengenai IP address, subnetting. Nah, di sini pertama kita akan membahas pengenalan IP address, subnetting, kemudian IP public dan IP private dan lain-lainnya nih. Nah, teman-teman, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, itu seperti halnya kalau kita sedang berkomunikasi dengan teman kita. Pastikan dia mempunyai nama dan kita juga mempunyai nama. Nah, jadi begitu, antar device itu harus mempunyai nama agar bisa saling berkomunikasi. Nah, IP address yang tersedia pada saat ini itu ada dua, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet. Yang ini ya teman-teman, yang X, yang ini. Dan setiap oktet itu terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan maka tertotallah 32 bit. Nah, kemudian angka yang tersedia dalam oktetnya itu adalah angka desimal antara 0 sampai 225. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Di sini kalian bisa lihat setiap oktetnya, yaitu angka yang ini yaitu 0 sampai 225. Nah, di materi kali ini kita juga nggak hanya akan berkenalan dengan IP address saja, tapi di sini kita akan nantinya di subnetting akan mencari prefix, kemudian mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga REX. Nah, untuk penulisan IP address pada versi 4 atau versi 4 itu harus disertakan dengan prefix nih. Nah, ini seperti penulisan IP address versi 4 atau IP versi 4 itu harus disertakan dengan prefix. Nah, ini contohnya 192.168.1.1/24. 24-nya ini yaitu prefix. Nah, di sini ada prefix dan subnet mask. Dia itu sama, tapi bedanya kalau subnet mask itu dia biasanya digunakan pada pengkonfigurasian di vendor Cisco. Jadi kalau prefix itu di vendor Mikrotik nih teman-teman. Lalu prefix itu apa sih teman-teman? Jadi prefix itu ada penunjukan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal untuk prefix /24 itu jumlah IP-nya itu bisa digunakan itu berapa sih? Yaitu /8. Itu jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, cara dapat IP yang digunakan itu bagaimana sih teman-teman? Nah, itu nantinya kita akan bahas di bab yang subnetting. Jadi untuk menentukan prefix yang sesuai dan efektif yang bisa digunakan ini kita membutuhkan yang namanya subnetting. Jadi subnetting itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk menentukan kira-kira prefix yang sesuai itu berapa atau subnet mask yang sesuai itu berapa. Nah, untuk implementasi dari subnetting itu misal di sini terdapat kelas pada sebuah sekolah nih. Nah, di kelas tersebut ada 6 komputer. Nah, di sini anggap saja 6 ini adalah komputer. Dan 6 komputer itu dia saling terhubung. Kira-kira prefix berapa nih yang cocok untuk 6 komputer tersebut nih teman-teman? Nah, di sini tertulis untuk prefix yang 24 ini, jumlah IP yang bisa digunakan yaitu 256 nih teman-teman. Di sini juga ada yang 20/25, ada /24. Nah, kalau misal dari kelas tersebut kita menggunakan prefix yang 24, yang ini itu kurang cocok nih teman-teman. Karena di prefix 24 itu dia tersedia IP-nya yaitu 256. Sedangkan kita hanya mempunyai 6 komputer saja. Jadi itu akan mubazir. Jadi
Dapat disimpulkan 6 komputer tersebut cocok untuk prefix yang /29 ini karena dia mempunyai IP yang ini itu 8. Jadi 8 dikurangi 6 itu hanya tersisa 2 IP saja. Nah, itu nggak akan mubazir nih. Kenapa kita nggak milih /30? Karena itu jumlah IP-nya yaitu 4. Nanti itu akan kurang. Nah, jadi subnetting itu nggak hanya membahas tentang prefix atau subnet mask nih, tapi nantinya kita juga akan membahas IP network, IP broadcast, dan juga range. Nah, langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas IP yang versi 4. Jadi, kita akan lebih fokus pada IP versi 4, di mana IP versi 4 itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu IP private dan public. Keduanya terdiri dari 4 oktet, di mana isinya itu angka desimal nih teman-teman, dari 0 sampai 255. Jadi singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet, bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan untuk IP private itu hanya bisa digunakan untuk jaringan LAN. Biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses oleh dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translate. Nah, yang kemungkinan beberapa perangkap dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini untuk IP private sendiri itu contohnya itu lab jaringan komputer sekolah, perkantoran gitu ya teman-teman. Biasanya terdiri dari beberapa device. Nah, itu dipastikan dia menggunakan IP private. Nah untuk IP private dia dikategorikan menjadi 3 ini, yaitu ada kelas A, B, dan C. Misal kelas A itu range-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan yang B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan yang C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, misal ada contoh IP nih yaitu 10.256.2.1 itu bukan IP private lagi ya teman-teman, karena itu melebihi range-nya. Sebenarnya ini range itu ada yang D sama E, cuman itu yang DE itu nggak bisa untuk digunakan. Jadi contohnya itu misal ini kan NAT itu kan untuk mentranslate. Jadi topologi gampangnya itu misalkan ada jaringan lokal lab sekolah nih. Ketika ada kumpulan device itu di suatu ruangan ingin terkoneksi ke internet komputer, maka terhubung ke switch dulu. Yang ini terhubung ke switch tersebut ada yang wired atau wireless, yang tanpa kabel dan menggunakan kabel. Dari switch dia terhubung ke router, dia adanya konsep NAT. Kemudian ke ISP, barulah kita bisa terhubung ke internet. Jadi gampangnya ISP itu menyediakan layanan internet dan NAT ini akan mengkonfigurasi di router switch. Jadi yang ini ada kumpulan device itu dia bisa terhubung ke internet berkat ada ISP, baik itu dari Telkom maupun lain-lainnya.
Jadi kan IP yang digunakan saat ini kan ada IPv4 dan V6, dimana tadi IPv4 itu ada yang IP public dan IP private, dan dia di pengklasifikasian berdasarkan kelasnya, seperti ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi di tabel yang sebelah kiri ini pengklasifikasian dari IP private dan IP public berdasarkan kelasnya. Jadi ini ada klasifikasian public dan private. Dan ini terdapat range juga. Untuk kelas yang A itu ada 0 sampai 127. Untuk kelas yang B ada 128 sampai 191. Ada yang C ada 192, 223, ada juga yang D 224 sampai 239, ada yang E 240 sampai 255. Tapi untuk yang D sama E ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Yang untuk yang IP private juga ini tidak bisa digunakan. Nah di sini kalau ada kata CIDR default atau default yang ini itu maka dinamakan kelas full addressing. Misal ada contoh kasus nih, terdapat jaringan lokal. Misal seperti di lab komputer dengan memiliki 200 OS. Nah itu pasti semuanya menggunakan IP private ya teman-teman. Misal saya menggunakan kelas yang A, yang ini 10.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah itu maka kita gunakan prefix-nya itu 8. Sedangkan jumlah hostnya itu sekitar 16 jutaan ya teman-teman. Itu yang prefix 8. Dan sedangkan kita butuhnya itu cuma 200 host. Maka prefix yang cocok yaitu /24. Karena jumlah host yang /24 itu ada 256 saja. Jadi ini yang dinamakan class list. Jadi untuk mendapatkan yang menentukan slash-slashnya itu kita nggak boleh kebanyakan dan nggak boleh kurang juga. Dan itu dinamakan class list atau pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelasnya. Jadi kalau misal berdasarkan kelasnya itu kita harus mengikuti defaultnya. Misal kita menggunakan yang A, kita harus menggunakan yang /8. Kalau kita menggunakan yang B, kita harus menggunakan yang /16. Dan yang C menggunakan /24. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu kita harus melakukan beberapa proses seperti menentukan prefix yang sesuai, kemudian ada subnet mask, kemudian ada IP network, ada IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Untuk untuk prefix dan subnet mask itu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Sedangkan IP network itu untuk tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Ada juga range IP yang bisa digunakan, yaitu misal yang seperti ini. Misal saya mencontohkan jaringan LAN yaitu komputer sekolah di lab tersebut itu ada 12 PC. Nah, misal saya menggunakan IP privat yang B yaitu 172.16.0.0. Kita tuliskan di yang ini, tapi ini 10-nya itu random dan yang perlu kita cari yaitu yang belakang. Kemudian kita akan cari IP networknya dulu. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari prefix-nya dulu. Nah, di sini kita ambil 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi dari 12. Nah, 12 itu PC-nya ya. Jadi, kita bakal yang pangkat 16, pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi, kita boleh pakai yang ini. Ini itu hasilnya boleh lebih tapi jangan kurang.
Jadi angka 4 ini akan dijadikan sebagai pengurangan dari prefix. Jadi rumusnya prefix itu 32 min 4 sama dengan 28. Jadi 28 ini adalah kita bisa pakai yang slash 28. Cara kita menentukan total IP itu dengan cara 2 pangkat 32 min 28 sama dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi total IP yang dapat digunakan yaitu 16. Subnet mask yaitu 256 min 16 sama dengan 240. Nah, kita sudah mendapatkan subnet mask-nya. Nah, ini subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 240. Nah, kita akan cari IP network-nya. Itu biasanya disandingkan dengan IP broadcast. IP network itu IP yang di depan, sedangkan IP broadcast itu IP terakhir. Kita akan mencari IP network dari blok subnet yang pertama yaitu akan pasti 0 ya. Ini kita tuliskan dulu 0. Kemudian blok subnet yang kedua ditambah jumlah IP. IP-nya itu tadi 16, jadi kita tulis di sini 16. Kemudian blok ketiga itu ditambah lagi. Jadi 16 ditambah 16 sama dengan 32. IP broadcast dengan cara mengurangi 1. Jadi 16 dikurangi 1, kemudian 32 dikurangi 1. Nah, kemudian jadi blok subnet itu seperti kamar atau pengkategorian, mencari range menggunakan blok subnet yang ke-1. Jadi range itu dapat digunakan, yang digunakan itu yang ini. Nah, 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, range yang pertama itu IP network dan yang kedua itu IP broadcast. Yang ini IP network dan ini IP broadcast. Nah, kalian perlu ketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Range yang dapat digunakan yaitu 172.16.10.1. Nah, kira-kira seperti itu untuk kasus pertama. Ya, kita lanjut untuk kasus yang kedua. Jadi, misal saya contohkan saya menggunakan 60 PC. Yang tadi itu 12 PC ya, teman-teman. Nah, untuk mencari ininya itu sama 2 pangkat berapa yang mendekati hasil 60. Tidak boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi prefixnya itu 32 min 6 karena ini 2-nya pangkat 6. Sama dengan slash 26. Jadi prefixnya itu menggunakan yang slash 26. Untuk menghitung total IP itu dengan cara 2 pangkat 32 min 26 dari prefixnya sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk menghitung subnet mask itu 256 min 64, yaitu ini sudah ditemukan dan saya menggunakan yang A, yaitu 10.0.0. Saya tulis di sini 10.1.1 dan ini X-nya itu yang lagi kita cari. Nah, untuk mencari IP network itu yang pertama itu udah pasti 0 dan yang kedua ada 64 itu dari total IP dan yang ketiga itu 64 ditambah 64 dan yang ini seterusnya itu sama ya. Dan untuk IP yang broadcast itu 64 dikurangi 1 yaitu 63, 128 dikurangi 1 yaitu 127, 192 dikurangi 1 yaitu 191. Nah, untuk range sendiri itu kita sudah mendapatkan yaitu 10.1.1.64.
sampai 10.1.1.27. Nah, ini IP network, ini IP broadcast. Nah, tadi kita sudah bicara yaitu IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Jadi, yang bisa kita gunakan IP-nya yaitu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Nah, ini range-nya itu total IP 64 dikurangi IP network dan IP broadcast dikurangi 2 sama dengan 62. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga, semisal kita menggunakan 100 PC. Kita caranya sama dengan 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya mendekati 100, yaitu 2 pangkat 7, hasilnya 128, itu mendekati 100 ya teman-teman. Kemudian untuk mencari prefiknya itu 32 dikurangi 7 sama dengan 25, jadi prefiknya itu /25. Kemudian total IP-nya yaitu 2 pangkat 32 min 25, yaitu 7 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Untuk subnet masknya itu 256 dikurangi 128, yaitu kita sudah menemukan yang ini, yaitu sama dengan 128. Kemudian saya akan menggunakan kelas yang C, yaitu 192.168.0.0. Kita tuliskan dulu 192.168.1.x. Kenapa kita menggunakan X? Karena kita mencarinya yang belakangnya aja, karena kita mendapatkan yang ini C. Jadi untuk mencari IP networknya juga sama. Ini 128, kemudian 128 ditambah 128 yaitu 256. Kemudian IP broadcastnya itu 128 dikurangi 1, yaitu 127. 256 dikurangi 1 yaitu 255. Untuk range-nya 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Ini IP network dan ini IP broadcast-nya. Dan kita ketahui bahwa dua IP ini tidak bisa digunakan, jadi yang bisa digunakan yaitu 192.168.1.1 dan 192.168.1.126. Nah, ini karena total IP-nya 128, ini dikurangi IP network dan IP broadcast, yaitu dikurangi 2, jadinya 126 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut materi berikutnya. Materi selanjutnya yang membahas mengenai konsep dari blok subnet. Nah, jadi misal ada suatu gedung dan di gedung tersebut ada 3 lantai. Kalau antar blok subnet itu secara default mereka tidak bisa saling komunikasi. Nah, di setiap lantai itu memiliki divide. Misal itu menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka bisa saling komunikasi. Misal lantai 1 ini dia menggunakan blok subnet yang ini, kemudian lantai 2 yang ini, lantai 3 yang ini, itu dia tidak bisa saling komunikasi karena blok subnetnya beda. Nah, tapi itu nantinya bisa komunikasi dengan konfigurasi seperti client maupun routing. Nah, di sini contohnya terdapat PC 1 yaitu 10.10.10.2 dan PC 2 10.10.10.16. Nah, itu bisa berkomunikasi karena blok subnetnya itu sama, yaitu memakai blok subnet yang pertama. Nah, kalau yang pakai PC 2-nya yang 10.10.10.1 itu tidak bisa berkomunikasi karena PC 2 menggunakan blok subnet yang kedua dan PC pertama menggunakan blok subnet yang pertama.
Jadi ini itu biar berkomunikasi itu harus menggunakan blok subnet yang sama ya teman-teman. Nah, kita akan belajar IPv4 delivery typing, di mana kita akan mengenal tipe pendeliverian dari IPv4 nih, atau bisa dibilang sebagai mekanisme pengiriman data. Gampangnya itu seperti untuk versi 4, tipe pengiriman atau pendeliverian itu ada 3, yaitu unicast, multicast, broadcast. Unicast yaitu proses pengiriman data tepat yang diterima oleh satu host saja. Nah, misal di sini contohnya komunikasi dari IP kelas A, B, C. Jadi, cara kerja IP kelas A, B, C menggunakan contoh yang unicast, yang ini yang unicast. Jadi, dari suatu perangkap ke satu host saja. Jadi, uni atau satu multicast itu dari satu host ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan. Contohnya di IP ke address kelas D, broadcast yang diterima oleh semua host pada jaringan yang bisa kita sebut dengan satu broadcast atau satu blok subnet yang sama, sedangkan blok subnet yang lain itu nggak akan dikirim. Contohnya cara kerja ARP, yaitu pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Jadi si switch ini dia mengirimkan ARP ke device yang berada dalam suatu domain. Jadi switch dia mengirimkan ARP ke PC-PC yang berada dalam satu broadcast domainnya. Kemudian ada konsep switch dan router sendiri untuk mengoneksikan perangkap yang satu network. Nah, ini berarti kata kuncinya untuk switch itu satu network. Nah, sedangkan untuk router itu mengoneksikan perangkap yang beda network. Jadi untuk router itu beda network dan switch itu satu network. Gimana? Dan ini contohnya. Contoh perangkap jaringan yaitu switch. Nah, seperti ini untuk menghubungkan beberapa komputer itu kita bisa menggunakan namanya switch. Karena di komputer ini itu menggunakan blok subnet yang sama. Misal contohnya kita menggunakan blok subnet yang satu, misal IP-nya 10.1, kemudian ada 10.2, 10.3, 10.4. Ini mereka masuk ke blok subnet yang pertama. Jadi bisa saling terhubung atau berkomunikasi menggunakan switch karena berada di jaringan yang sama. Kemudian untuk switch sendiri juga partnya itu beragam ya teman-teman. Ada yang 24 dan 48. Mereka bisa terhubung ke switch biasanya menggunakan kabel UTP dan lain-lain. Jadi intinya mereka menggunakan blok subnet yang sama. Nah, di sini ada kumpulan PC-PC itu bisa saling berkomunikasi, maka menggunakan blok subnet yang sama. Jika blok subnetnya itu beda, tapi pengen terhubung, nantinya kita bisa minta bantuan router. Nah, nantinya akan dikenalkan ini networknya berapa, yang ini networknya berapa. Nah, untuk caranya akan kita pelajari dengan routing. Jadi, router itu bekerja sama dengan routing. Tapi untuk routing kita akan bahas di bab-bab selanjutnya. Mungkin ini dulu, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.